Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih teman-teman telah bergabung di video saya ini. Ini izin saya share terlebih dahulu. Baik, teman-teman yang saya hormati, kita membahas satu masalah atau satu pembahasan di mata kuliah agama 2, yaitu terkait dengan prinsip makosid syariah. Pembahasan ini sesuai dengan RPS yang pernah saya sampaikan di kepada teman-teman sekalian. Kemudian deskripsi dari mata kuliah yang akan kita sampaikan ini adalah mata kuliah agama 2 dari merupakan mata kuliah wajib dalam rumpun agama Islam dan kemuhammadiyahan. Mata kuliah ini membahas tentang pengenalan seputar fikih dan hukum Islam, manhaj tarji Muhammadiyah, hukum ibadah, hukum muamalah, khususnya nanti akan kita banyak kaitkan dengan aspek-aspek kedokteran. Nah, setelah mengikuti kegiatan mata kuliah agama 2 ini, tentu teman-teman diharapkan dapat menerapkan kode etik, menghormati orang lain, menerapkan tanggung jawab dan dorongan untuk maju, dan melakukan penalaran dengan baik. Seluruh capaian tersebut didasarkan dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah tentunya. Nah, diharapkan juga dengan mempelajari ini ada semacam bekal untuk pembelajaran agama 3, yaitu kemuhammadiyahan dan mata kuliah kedokteran lain secara umum. Teman-teman yang saya hormati, secara spesifik terkait dengan materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, capaian untuk pembelajaran mata kuliah yang kita harapkan itu adalah mampu mengasosiasi nilai-nilai ibadah dan muamalah dalam persoalan hidup dan profesi kedokteran. Kemudian sub CPMK-nya yaitu mampu mendiskusikan makosid syariah. Dari CPMK dan sub CPMK ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan prinsip-prinsip makosid syariah, yang kedua skala prioritas makosid syariah, dan yang ketiga pengembangan aplikasi makosid syariah pada isu-isu kontemporer bidang kedokteran. Teman-teman yang saya hormati, eh, yang pertama terkait dengan prinsip-prinsip makosid syariah. Saya ingin menyampaikan atau mungkin perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa setiap hukum yang diundangkan oleh Allah itu pasti memiliki tujuan. Tidak mungkin Allah menurunkan sebuah hukum, membuat sebuah hukum itu tanpa tujuan. Tapi ada hal yang ingin diharapkan. Tujuan hukum inilah sejatinya yang disebut dengan istilah maqasid syariah. Maksud dari syariat. Syariat itu hukum Islam itu sendiri. Atau tujuan dari hukum syariat itu sendiri. Secara garis besar, tujuan yang ingin Allah berikan kepada kita dari mensyariatkan hukum-hukumnya itu adalah agar kita mampu mendapatkan kemaslahatan. Agar bisa memelihara kemaslahatan bagi kehidupan kita. Dan sekaligus juga untuk menghindari kerusakan atau mafsadat bagi kehidupan kita. Jadi ajaran-ajaran agama Islam, apapun yang kita laksanakan, itu sejatinya ada 2 hal ini. Satu sisi ingin meningkatkan kemaslahatan bagi hidup kita, di sisi lain tentu agar hidup kita ini terhindar dari kemafsadatan. Untuk mencapai kemaslahatan, ada 5 hal pokok yang harus dipelihara atau diwujudkan bagi setiap mukallaf atau seorang muslim. Apa kelima hal itu? Kelima hal itu adalah agama. Jadi kita harus memastikan bahwa kita ini bisa menjalankan kegiatan agama dengan baik. Jangan sampai kemudian agama kita ini apa namanya terabaikan.
Seorang yang terabaikan agamanya ya dia akan mendatangkan ketidakbahagiaan, kemafsadatan dalam kehidupan, baik di dunia dan akhirat tentu. Kemudian jiwa, jiwa raga, jiwa ini, badan kita ini. Jadi kalau maka kemudian kita tidak boleh untuk merusak jiwa, apalagi membunuh, menghilangkan jiwa, nyawa itu nggak boleh, karena itu bisa merusak. Ketiga akal, akal adalah bagian dari cara kita untuk mengembangkan pemikiran, bagaimana kita berpikir. Ini juga kalau terganggu ya atau apa namanya madorotnya kita kena ya kita tidak bisa dapat maslahat. Orang yang tidak bisa berpikir maksimal tentu dia akan mendapatkan kesulitan dalam kehidupan. Kemudian keturunan, kejelasan keturunan, genetik ya, itu dalam konteks kedokteran itu juga harus jelas. Dan yang ketiga tentang harta. Jadi yang kelima maaf, harta. Jadi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima hal inilah yang harus diperhatikan oleh kita sebagai seorang muslim dan ajaran agama Islam, hukum Islam itu pasti akan melindungi kelima hal ini agar tetap ada dalam diri kita. Nah, apabila kita sebagai seorang mukallaf begitu, mukallaf itu kan tahu ya, yang apa namanya di orang yang sudah akil baligh, ya sudah akil baligh. Apa namanya eh kalau laki-laki mas-mas ini teman-teman laki-laki putra ini tandanya kan dulu ketika bermimpi pertama kali tentu mimpinya mimpi yang indah-indah lah kira-kira begitu keluar yang menyebabkan keluar air mani kemudian kalau bagi teman-teman putri kan haid pertama itu nanti kalau sudah melewati fase itu maka teman-teman sudah menjadi seorang yang mukallaf atau kita semua sudah menjadi orang yang mukallaf. Nah, ketika kita menjadi seorang mukallaf, tentu ketika lima hal tadi, agama, jiwa, akal, keturunan, harta kita terganggu, ya, atau banyak madorot yang dari apa yang kita lakukan itu, ya, kita akan merasa tidak maslahat, tidak baik kehidupan kita. Oleh karena itu, kita penting untuk memperhatikan kelima aspek ini. Terlebih lagi bagi teman-teman calon dokter, ya. Teman-teman profesi besok itu ya ketika melakukan tindakan medis itu betul-betul harus memperhatikan kelima aspek ini. Kelima aspek ini. Ya minimal lima aspek jiwa, akal, keturunan itu diperhatikan. Jiwa, akal. Agama juga penting. Tapi dalam tindakan-tindakan medis mungkin jiwa akal yang lebih dominan. Terpasti dalam sisi lain mungkin harta juga nanti bisa menjadi pertimbangan ketika melakukan tindakan medis bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Agar prinsipnya apa? Agar maslahat itu tetap terjaga bagi bagi pasien. Itu. Jangan sampai kemudian pasien itu malah dapat mafsadat, begitu kira-kira. Nah, dalam pelaksanaannya menentukan makosid syariah ini ada pertimbangan yang bertingkat-tingkat. Dan pengelompokan ini didasarkan pada skala prioritas. Mana yang perlu didahulukan, mana yang tidak. Yang pertama itu adalah darurat. Ini maknanya itu sesuatu itu harus mutlak ada karena sifatnya esensial, sangat penting, mendesak. Jadi kebutuhannya itu mendesak, harus ada. Kalau itu udah ada, bisa menyebabkan tidak berfungsinya lima hal tadi, lima aspek tadi. Nanti kita akan bahas di aspek aplikasinya ya. Tapi contoh awal saja misal, yang obodon lah, cara umum yang biasa kita pahami dulu. Kita ke hutan begitu, atau kalau sekarang ya mungkin tidak ya teman-teman besok sekolah di luar negeri gitu tapi apa namanya sulit mendapatkan makanan halal kalaupun dapat harus 2 jam perjalanan terlebih dahulu maka mungkin teman-teman bisa memilih mana yang paling minimal minimal banget persentuhan dengan aspek yang haram tadi
karena kita tidak tahu. Itu bisa jadi tidak apa-apa. Kalau tidak makan malah bahaya. Sudah di negeri orang tidak makan, wah, akhirnya niatnya mau belajar malah jadi sakit. Nah ini darurat, sehingga ini bisa jadi bahan pertimbangan. Kemudian di aspek yang kedua, tingkatan yang kedua itu hajian. Ini dibutuhkan, tetapi tidak sampai kita itu menimbulkan mafsadat, madorot. Tapi kalau ini ada, hidup kita nyaman, kira-kira begitu. Ini ada juga. Ya, kalaupun ada kesulitan, ya kesulitannya itu relatif kecil, sehingga bisa kemudian jadi alternatif. Ya, apa ya? Ini contoh-contoh alternatifnya mungkin tadi agak jauh dikit, kita harus berjalan. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Untuk dapatkan yang halal kita jalan lebih agak lama. Ipotnya itu agak lumayan, sehingga ya apa ya? Kalau itu dapat ya tidak apa-apa, kira-kira begitu. Tapi kalau tidak ya kita malah terjebak. Jadi alternatif yang bisa kita lakukan. Asalkan kemudian prinsipnya bisa kita jaga untuk kebaikan lima hal tadi. Kemudian tingkat yang ketiga itu tahsiniat. Ini yang untuk menyempurnakan. Ini kebaikan hidup yang memang ini kalau dalam konteks teman-teman pernah mendengar terkait kebutuhan kebutuhan yang tertier. Ini hanya pelengkap saja, sehingga tidak perlu kemudian teman-teman terjebak pada aspek ini. Tapi yang penting tadi darurat itu utamanya. Kalau misal darurat tadi apa bisa kita hilangkan ya itu harus kita hilangkan. Karena prinsip di dalam agama itu kan ad-dhararu yuzal. Apa segala kemadharatan itu harus dihilangkan. Nah, contoh di aplikasi kedokteran misal. Kita pas COVID kemarin eh, sholat itu dengan sop berjarak, ya kan? Nah, teman-teman pasti mengalami itu semua. Nah, kenapa? Ya, tentu yang pertama masjid, kegiatan keagamaan tetap berjalan. Karena itu penting untuk meningkatkan apa namanya imunitas dalam arti semangat hidup. Tapi juga kita harus hati-hati dari penularan virus. Karena itu juga membahayakan. Maka sop berjarak itu menjadi alternatif pilihan yang harus kita lakukan. Tidak apa-apa secara hukum. Karena ada aspek makosid, ada sesuatu yang ini, kemaslahatan yang bisa dijaga. Yang pertama adalah kemaslahatan keagamaannya bisa tetap terpelihara, dan yang kedua dia terhindar dari kerusakan jiwa karena penularan virus. Yang kedua vaksinasi COVID. Ini juga ramai kemarin. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Karena apa? Ditemukan di unsur vaksin dan diakui itu di unsur vaksin itu ada enzim babi. Coba persoalannya kan enzim babi lah yang paling mungkin untuk dicari dan dengan cepat untuk menyediakan vaksin itu. Kalau pakai yang lain, penelitiannya lama, sementara kita berkejaran dengan perkembangan COVID, kematian yang terus meningkat. Maka kemudian vaksin ini menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan agar jiwa terlindungi dari penularan virus dan tentu mengurangi atau mencegah munculnya kematian. Apalagi contoh dia apa amputasi bagi yang sakit diabetes misal karena sakitnya parah gitu. Demikian pula yang bayi tabung ini juga sama untuk menjaga keturunan. Jadi pilihan bayi tabung itu ikhtiari, usaha yang diharapkan untuk mendapatkan keturunan. Tentu ini bagi suami istri yang sah gitu loh. Kalau tidak sah ya tidak bisa. Maka dalam Islam itu kan tetap harus harus ada prinsip apa namanya hukumnya tetap tetap kuat gitu. Nah, ini saya kira contoh-contoh lah yang mungkin bisa dipraktekkan dan saya mohon nanti teman-teman bisa berdiskusi begitu untuk mengidentifikasi kira-kira kegiatan apa yang aspek-aspek yang mungkin terjadi dalam bidang kedokteran, pelaksanaannya seperti apa, dan makosid yang mau diharapkan seperti apa.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Yo, sama-sama.